Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang marfu ada berapa? Itu sebutkan. Ya, nahan, antaf, taukid. Kemarin udah nahan, sekarang kita belajar antaf. Ya kan? Antaf secara bahasa artinya lompat. Itu kalau mengantaf itu melompat. Melompat, kan? Melompat. Ini secara bahasa. Kita belajarnya secara istilah ilmu nahwu. Ta'rifu. Arti ta'rif kan? Definisi. Definisi antaf. Antaf ialah, perhatikan. Antaf ialah irtibatun baina kalimataini. Hubungan antara dua kalimat pada hukum dan i'rab. Kita aja dulu. Ini kan kita pemula. Irtibat baina kalimataini. Hubungan antara dua kalimat pada hukum dan pada i'rab. Oke? Apa arti antaf? Hubungan dua kalimat pada hukum dan i'rab. Ini contoh. Ataf yaitu hubungan dua kalimat pada hukum dan i'rab dengan perantara salah satu dari huruf ataf. Dengan perantara huruf ataf. Beda kemarin. Kemarin na'at kan satu kalimat yang mengikut kalimat di belakangnya man'ut. Nggak ada hurufnya. Ya kan? Sekarang ataf ada hurufnya nanti. Ataf yaitu hubungan antara dua kalimat, perhatikan, pada hukum dan i'rab disebabkan ada salah satu dari huruf ataf. Contoh dulu. Zahaba Muhammadun wa Ahmad. Zahaba Muhammadun wa Ahmad. Pergilah si Muhammad dan si Ahmad. Pergilah si Muhammad dan hubungan dua kalimat. Ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Hubungan dua kalimat pada hukum. Perhatikan. Maksud pada hukum di sini berjalanlah si Ahmad dan berjalanlah si Muhammad. Berjalanlah Muhammad dan si Ahmad. Artinya kedua-duanya berjalan. Ini hukumnya. Hubungan antara dua kalimat pada hukum. Kalau di sini berjalan berarti dua-duanya berjalan. Dan pada i'rab, arti pada i'rab, kalau di sini marfu ini harus marfu. I'rab. I'rab kan ada 4, rafa, nasab, khafad, jazam. Dengan perantara huruf ataf, ada huruf atafnya, yaitu di sini huruf ataf waw. Huruf ataf ada berapa? Sebutkan. Nah itu. Ataf yaitu hubungan antara dua kalimat pada hukum dan i'rab dengan perantara huruf ataf. Ini waw, ini namanya huruf ataf. Kalimat sesudah waw namanya ma'tuf. Namanya, kita sering menyebutnya ataf, sama aja, tapi maksudnya ma'tuf. Arti ma'tuf yang diatafkan. Perhatikan Kak. Yang dilompatkan ke belakang. Namanya ma'tuf. Ma'tuf itu yang dilompatkan. Ini kan dilompatkan ke sini nih. Ini. Waw ini huruf ataf. Ahmad sesudah waw namanya ma'tuf. Sebelum waw namanya ma'tuf alif. Ma'tuf alif. Nah, arti ma'tuf alif tahu nggak? Yang lain diatafkan kepadanya, diatafkan ke atasnya. Kayak ini dilompatkan ke sini. Zahaba Muhammadun, pergilah si Muhammad dan pergilah si Ahmad. Seolah-olah Ahmad ini berada pada tempat Muhammad. Itu namanya ataf. Paham? Sekali lagi, ataf yaitu hubungan antara dua kalimat pada hukum dan i'rab dengan sebab ada salah satu dari huruf ataf. Kayak begini nih. Waw namanya huruf ataf, kalimat sesudah huruf ataf namanya ma'tuf. Kita sering menyebut begini. Huruf ataf, Ahmad diataf ke Muhammad kan? Maksud diataf ya ma'tuf. Sebelum huruf ataf namanya ma'tuf alif. Ini udah ada. Jadi begini. Ma'tuf yatba'ul ma'tuf alif. Jadi ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alif. Ahmad mengikuti Muhammad. Pada hukum diikuti, pada harokat juga diikuti. Karena si Muhammad pergi, si Ahmad juga pergi. Harokatnya juga sama. Oke. Itu dulu. Kemudian ini agak ini.
Nanti kita i'rab. Mana alatnya? Ini lah. Baik. Sudah. Udah paham? Udah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian syarat ataf dia begini. Isim di atas isim. Nggak boleh tukar-tukar. Isim di atas isim. Fi'il di atas diataf kepada fi'il. Paham? Isim diataf kepada isim. Fi'il diataf kepada fi'il. Atau jumlah ismiyah. Jumlah mubtada khobar diataf kepada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah diataf kepada jumlah harus sama. Itu aturan ataf. Makanya di sini Ahmad isim bukan? Muhammad isim. Zahaba fi'il madhi dibina di atas fathah. Tugasnya merafakkan fa'il. Muhammadun fa'il tanda rafa waw Ahmadu ma'tuf kepada Muhammad. Ataf ikut ma'tuf alaih. Ataf kepada marfu tanda rafa. Itu. Udah? Jadi aturan ataf isim diataf kepada isim, fi'il diataf kepada fi'il, jumlah ismiyah diataf kepada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah diataf kepada jumlah fi'liyah. Itu dulu. Oke. Kemudian huruf ataf ada berapa? 10. Apa aja? Kita belajar ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja. Yang pertama waw. Huruf ataf yang pertama waw. Arti waw begini. Arti waw begini. Tadi ataf yaitu hubungan antara dua kalimat pada hukum dan i'rab. Perhatikan. Hubungan dua kalimat pada hukum dan i'rab. Maksudnya hubungan dua kalimat, hubungan ma'tuf dan ma'tuf alih. Oke? Hubungan ma'tuf dan ma'tuf alih. Pada hukum dan pada i'rab. Nih. Waw artinya biduni takyidi zamanin. Gini aja. Biduni takyidi zamanin. Jadinya begini. Kalau ataf pakai waw, jadi ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alih, tapi nggak ada waktunya. Maksudnya begini, contoh, biar paham dulu ya. Akal tuh tufaha. Apa arti tufaha? Aku makan akan apel, wal mauza dan pisang. Saya makan akan apel dan pisang. Akal tu fi'il dan fa'il. Akal fi'il madhi itu fa'ilnya. Tufaha maf'ul. Mansub tanda nasab waw huruf ataf. Mauza ma'tuf kepada tufah. Ataf ikut ma'tuf alih. Ataf pada mansub tanda nasab. Jadi yang dimakan apa? Apel. Pisang dimakan enggak? Pisang juga dimakan. Itu maksud ma'tuf ngikut ma'tuf alih pada hukum. Hukum di sini yaitu kena makan. Sebagaimana apel kena makan, pisang juga kena makan. Duluan mana dimakan? Duluan makan apel apa duluan makan pisang? Dari mana tahu duluan makan apel? Enggak tentu. Ya, itu maksudnya kalau pakai waw. Biduni takyidi bizamanin. Dengan ketiadaan terikat dengan waktu. Dia enggak ada terikat dengan waktu. Boleh yang mana aja. Yang duluan kita sebut belum tentu duluan kita makan kalau pakai waw. Yang pasti dua-duanya dimakan. Saya makan apel dan pisang. Dua-duanya saya makan. Duluan mana? Bisa duluan apel, bisa duluan pisang. Nah, jadi itu maksud waw. Ngerti? Zahaba Muhammadun wa Ahmad. Datanglah si Muhammad dan si Ahmad. Bisa datang bareng-bareng, bisa duluan si Muhammad, bisa duluan si Ahmad. Nggak ada kaitan dengan waktu. Itu maksudnya. Nah, itu penting waw, arti waw. Jadi kalau kita mau menyatakan begini, saya makan apel, kemudian baru makan pisang. Tambah nanti akal tufaha wal mauta ba'dahu. Harus ada ba'dahu kan?
Saya makan apel dan saya makan pisang sesudahnya apel. Ada ba'dahu. Paham? Jadi wow, bahasa lainnya namanya mutlak jamak. Tapi begitu aja dulu, jangan pakai istilah lah. Pokoknya biduni takyidi zamane. Tanpa ada ikatan, tanpa ada menunjukkan kepada waktu. Dah. Kemudian fa. Kalau fa ini, fa wartawan. Fa tartib ma'a ta'kid. Tartib ma'a ta'kid. Arti tartib tahu kan? Yang duluan disebut duluan terjadi. Yang kemudian disebut kemudian terjadi. Itu tartib. Kemudian ta'kid. Arti ta'kid mengiringi. Mengiringi. Ini contohnya tinggal kita ganti aja. Nih. Akal tufaha fal mauza. Fal mauza. Aku makan apel. Fal mauza. Kemudian langsung makan pisang. Jadi kalau fa bang, fa ini, fa tertib. Antara maktuf dan maktuf alaih tertib. Dan tertib kemudian langsung, nggak ada jeda lama, nggak ada jeda. Jadi saya makan apel, baru selesai makan apel langsung makan pisang. Itu kalau pakai fa. Namanya tertib takkid. Tertib teratur, yang duluan disebut duluan terjadi. Arti takkid mengiringi, nggak ada jeda lama. Begitu. Dah. Perhatikan, ini penting, ini ntar pas Arab akhlak lebanon nggak bisa. Dah. Kemudian yang ketiga summa. Summa tartib ma'a tarahi. Ini tarahi. Tertib ma'a tarahi. Arti tertib apa? Teratur. Yang duluan disebut duluan terjadi, yang kemudian disebut kemudian. Ma'a tarahi, bersama tertakhir. Maksudnya telat, boleh telat. Sesudah huruf atahnya boleh telat. Itu pakai summa. Kan bahasa Indonesia summanya kemudian. Kemudian kan lama. Kalau fa langsung. Aku makan apel langsung habis itu makan pisang. Tapi kalau di sini kita ganti summa. Ini. Summal mauza, ya kan? Summal mauza. Saya makan apel kemudian makan pisang. Jadi lama ini, habis makan apel sejam kemudian bisa baru makan pisang. Itu ingat, namanya tartib tarahi. Yang penting istilahnya. Nanti kalau kita ngaji kitab di atas jarumnya pakai istilah ini, tartib takkid, tartib tarahi. Tarahi terakhir. Kalau takkid beriringan. Oke, nyarapnya begini. Akal tu fi'il dan fa'il, akala fi'il madhi, tu dhamir muttasil, dibina di atas dhamma pada maharafa fa'il. Tufaha maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Summa urata, urata dibina. Summa urata dibina di atas fathah. Al mauza ataf pada tufah. Ataf ikut maktuf alif. Tah pada mansub tanda nasab fathah. Paham? Ya, kan beda kan? Setiap huruf kan beda-beda. Coba perhatikan, setiap huruf beda-beda. Kalau waw berarti ada dua-duanya. Nggak menunjukkan kepada waktu. Kalau fa tertib teratur bersama mengiringi. Kemudian kalau summa tertib teratur bersama ada jeda lama. Ya. Nah, nanti kita perlu huruf atah ini ketika kita baca Quran. Summa amatahu fa akbar. Kemudian Allah mematikan dia, kemudian dikuburkan ya. Nah, walaupun nanti tertib ada ukurannya. Masa habis mati langsung dikuburkan, ada dimandikan dulu gitu ceritanya nanti nggak apa-apa. Dah. Kemudian au artinya atau au artinya. Padahal dalam bahasa Arab ini tahyir namanya. Tahyir boleh memilih. Arti tahyir memilih, nggak boleh dua-duanya. Memilih. Misalkan ini misalnya. Anda mau makan ini apa ini? Itu kita mau makan dua-duanya. Nggak boleh. Ya. Anda mau minum susu, mau ngopi apa teh? Masa kita bilang dua-duanya? Ya kan? Kita bertemu ke rumah orang nanya. Apa namanya? Turidul kahwah am syaya misalkan. Syaya teh ya. Kamu mau kopi atau mau teh? Itu pilihan.
pilih salah satu. Itu namanya takhayul. Nggak usah contoh, bahasa Indonesia aja. Yang penting paham kan? Kemudian syak. Syak ini ragu. Arti syak ragu. Jadi untuk menentukan itu artinya memilih atau ragu itu tergantung gaya bahasanya. Tergantung gaya bahasanya. Misalnya begini. Tadi saya minum teh atau kopi ya. Itu kan dari keadaan orang paham kan? Itu berarti di situ untuk syak ragu. Kalau dalam keadaan pertanyaan Anda mau minum teh atau kopi, itu di situ namanya takhyir, dia menawarkan pilihan. Tapi kalau kondisi orang bicara, tadi barusan saya minum teh apa kopi ya lupa. Nah, berarti untuk ragu, nya untuk syak. Udah dua aja dulu, jangan banyak-banyak. Taksim jangan, ntar bingung. Oke? Nah, ini takhyir. Jadi artinya dua, bisa takhir, bisa syok. Paham kan? Ini kondisi nanti yang menunjukkan nanti kondisi. Dah. Kemudian la artinya apa? Tidak. Artinya begini, tanfi maktuf. La itu menafikan maktuf. Menafikan ja'a Zaidun la amrun. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. Berarti yang sesudah huruf ataf ternafi, tidak berlaku hukum ke belakang. Gampang itu, ya kan? Kemudian hatta. Nah ini yang penting. Hatta artinya kalau bahasa Indonesianya sehingga, ya. Jadi maksudnya ghayah kalau bahasa Arab, ghayah, sampai ke penghujungnya. Jadi begini, Dek, masih ingat nggak huruf jar ada 19? Salah satunya kan hatta. Iya. Jadi hatta huruf jar masuk, huruf ataf juga masuk. Hatta baru boleh disebut huruf ataf. Syaratnya kalimat sesudah hatta bahagian dari kalimat sebelum hatta. Contoh, misalkan, contoh begini. Akaltu al-fawakihah. Akaltul fawakihah. Saya makan fawakihah. Akaltul saya makan akan buah hatal mauza. Hatal mauza. Akaltul fawakihah. Saya makan semua buah. Hatal mauza hingga pisang. Pisang bagian dari buah bukan? Ya. Nah, ini baru yang begini hatta boleh jadi huruf ataf. Arabnya biasa, akaltu fi'il fa'il fawakihah maf'ul bih. Hatta huruf ataf di sini ada atas sukun. Mauza ataf kepada fawakihah. Ataf ikut matuh, ataf kepada masuk dan masak patah. Ya kan? Jadi syarat hatta baru huruf ataf, ma'tufnya harus bahagian dari ma'tuf alif. Paham? Hatta baru jadi huruf ataf, syaratnya ma'tuf bahagian dari ma'tuf alif. Contohnya lagi, contoh misalkan. Ini, akaltus sama kata. Akaltus sama kata. Aku makan akan ikan hatta raksaha. Hatta raksaha. Aku makan akan ikan hingga kepalanya ikan. Kepala habis, gurih banget soalnya. Tumbung goreng. Jadi raksa bagian dari ikan bukan? Ya. Bagian kan? Nah ini baru hatta huruf ataf. Akaltus sama kata hatta raksaha. Kalau kita baca raksi boleh juga. Berarti hatta huruf jar. Kan dua dia. Ya kan? Karena hatta juga huruf jar boleh. Akaltus sama kata hatta raksi boleh. Hatta raksa juga boleh. Bahkan hatta raksu juga boleh nanti kalau udah paham. Kalau raksu jadi mubtada. Aku makan akan ikan hingga bermula kepalanya ikan itu yang aku makan juga. Boleh jadi mubtada. Khobarnya nanti dibuang. Tapi nanti kan. Ini dulu dua macam. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Perhatikan kesimpulan. Tulis yang nggak paham. Ataf secara bahasa lompat. Ya kan? Lompat-lompat mengataf. Secara istilah, ta'rifuhu, definisi ataf yaitu hubungan antara dua kalimat pada hukum dan i'rab disebabkan ada perantara salah satu dari huruf ataf yang 10.
yang ada dalam Jarumiyah. Ya kan? Jadi ada huruf ataf, kalimat sesudah huruf ataf namanya ma'tuf, di belakang huruf ataf namanya ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf pasti mengikuti ma'tuf alaih. Seperti na'an ikut man'un, badal ikut mubdal min, kan begitu. Sifat ikut mausufah. Nah, kemudian ini gelap banget nih. Cara gini, Bapak tulis di sini. Jadi begini aturannya. Isim diatam kepada isim, fi'il atam kepada fi'il, jumlah ismiyah atam kepada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atam kepada jumlah fi'liyah. Kemudian waw, arti waw itu hubungan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih tanpa terkait dengan waktu. Boleh duluan yang mana aja, ya kan? Boleh duluan yang mana aja. Kemudian kalau fa tertib teratur bersama ta'kid, beriring-iring. Kalau summa tertib bersama tarahi, ada jedanya. Aku makan akan buah apel, kemudian baru pisang, kan? Ada jeda lama. Kemudian au itu untuk tahyir, memilih atau ragu, tergantung keadaan orang bicara. Nah, gitu kan? Kemudian la untuk menafikan maktub. Kemudian hatta gaya. Hatta baru dianggap huruf hatta bila maktufnya kalimat sesudah hatta bahagian dari kalimat sebelum hatta. Oke, itu aja yang perlu diingat. Walhamdulillahirabbil alamin. Baru kita nyerap akhlak lil bani.